Pernah nggak kamu merasa sudah berusaha keras mengubah hidup, tapi kok ya gitu-gitu aja? Kamu mulai dengan semangat membara, lalu seminggu kemudian balik lagi ke kebiasaan lama. Tahu nggak sih, masalahnya bukan karena kamu nggak punya motivasi, tapi karena kamu mencoba mengubah terlalu banyak sekaligus. Gimana kalau aku bilang kamu nggak perlu revolusi besar-besaran untuk mengubah hidupmu? Cukup dengan kebiasaan kecil yang konsisten, hidupmu bisa bergeser ke arah yang jauh lebih baik. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Well, sains justru membuktikan sebaliknya. Di era yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa perubahan harus besar dan dramatis. Media sosial penuh dengan transformasi ekstrim dalam waktu singkat. Akibatnya, kita jadi burnout sebelum melihat hasil. Padahal, otak kita sebenarnya lebih menyukai perubahan kecil dan konsisten. Halo semuanya, welcome back di Ritme Pikiran, ruang di mana kita ngobrol santai soal psikologi yang bikin hidup lebih bermakna. Aku di sini untuk reminder bahwa perubahan nggak harus menyakitkan. Di episode kali ini, kita akan bahas 11 kebiasaan kecil yang science-backed dan bisa kamu mulai hari ini juga. Kita akan mulai dari kebiasaan paling sederhana yang bisa kamu lakukan bahkan sebelum turun dari tempat tidur, lalu kita naik ke kebiasaan yang melibatkan interaksi sosial dan cara berpikir. Di akhir, aku akan kasih kamu satu insight mendalam tentang kenapa kebiasaan kecil ini justru lebih powerful dari resolusi besar. Kebiasaan pertama, bangun dan langsung merapikan tempat tidur. Ini kedengarannya sepele banget. Tapi penelitian menunjukkan bahwa merapikan tempat tidur pagi hari bisa jadi domino efek pertama untuk produktivitas. Kenapa? Karena kamu sudah mencapai small win pertama di hari itu. Otak melepaskan dopamin kecil dan kamu jadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Admiral William McRaven dalam bukunya bahkan bilang, kalau kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Sounds dramatic, tapi psikologinya solid. Ini tentang momentum. Kebiasaan kecil ini mengajarkan otakmu bahwa aku adalah orang yang menyelesaikan apa yang aku mulai. Coba deh besok pagi. Kebiasaan kedua, minum air putih saat bangun tidur. Setelah 8 jam tidur, tubuhmu dehidrasi. Langsung minum segelas air putih bisa boost metabolisme hingga 24% dalam 90 menit pertama. Ini juga membantu otak bekerja lebih optimal. Banyak orang langsung nyamber kopi, padahal kafein tanpa hidrasi justru bikin kamu lebih jittery. Coba taruh botol air di meja nakas sebelum tidur. Besok pagi, begitu mata terbuka, minum habis dulu. Simple, tapi efeknya ke mood dan energi sepanjang hari itu nyata banget. Ini adalah investasi 30 detik untuk performa seharian penuh. Worth it banget kan? Kebiasaan ketiga, 2 menit journaling di pagi hari. Nggak perlu nulis diary panjang kayak novelis. Cukup tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini atau 1 hal yang pengen kamu capai. Praktek gratitude journaling ini terbukti meningkatkan happiness level hingga 25% menurut penelitian University of California. Otak kita punya negativity bias, lebih gampang fokus ke yang buruk. Dengan journaling, kamu literally melatih otak untuk mencari hal positif. Ini bukan toxic positivity, tapi tentang keseimbangan perspektif. Lama-lama, kamu jadi orang yang lebih resilient terhadap stres. Beli notebook kecil aja, taruh di tas, dan jadikan ritual pagi yang non-negotiable. Game changer banget kan? Kebiasaan keempat, bergerak minimal 10 menit. Kamu nggak harus ke gym atau lari maraton. Cukup stretching, jalan kaki keliling kompleks, atau yoga ringan. Exercise melepaskan endorfin, natural painkiller, dan mood booster. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa exercise 10 menit aja bisa mengurangi gejala anxiety dan depresi lebih efektif dari beberapa obat. Yang penting konsistensi, bukan intensitas. Atomic Habits by James Clear bilang, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Jadi buat sistemnya gampang dulu. Besok pagi, set timer 10 menit, pilih lagu favorit, dan gerakan badan. Sesederhana itu.
Kebiasaan kelima, kurangi social media di pagi hari. Ini yang paling susah buat banyak orang. Begitu bangun, langsung scroll Instagram atau TikTok. Masalahnya, kamu mengisi otakmu dengan stimuli eksternal sebelum kamu tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan hari itu. Algoritma medsos dirancang untuk bikin kamu reaktif, bukan proaktif terhadap hidupmu sendiri. Coba challenge diri kamu. 1 jam pertama setelah bangun, no phone. Gunakan waktu itu untuk ritual pagi yang nurturing, mandi, sarapan mindful, atau baca buku. Kamu akan notice perbedaan besar dalam clarity dan focus. Ini tentang menjaga mental space-mu dari invasi informasi yang nggak perlu. Kebiasaan keenam, 1 percakapan bermakna sehari. Di tengah kesibukan, kita sering autopilot dalam komunikasi. Gimana kabarmu? Baik, selesai. Padahal manusia adalah makhluk sosial. Penelitian dari Harvard Study of Adult Development yang berlangsung 80 tahun menemukan bahwa kualitas relasi adalah prediktor terbesar kebahagiaan dan kesehatan, bukan wealth atau fame. Mulai hari ini, pilih 1 orang, bisa pasangan, teman, atau orang tua, dan tanya 1 pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang lagi bikin kamu excited akhir-akhir ini? Atau ada yang pengen kamu ceritain? Genuine connection ini boost oxytocin dan bikin kamu feel more grounded. Social wellness is mental wellness. Kebiasaan ketujuh, micro-learning 10 menit. Kamu nggak perlu ambil course online berjam-jam. Cukup 10 menit sehari belajar hal baru. Baca artikel, dengerin podcast edukatif kayak ini, atau nonton TED Talk. Otak kita punya neuroplasticity, kemampuan untuk terus berkembang sepanjang hidup, tapi dia perlu stimulasi konsisten. 10 menit sehari equals 70 menit seminggu, equals 3.650 menit setahun. Itu 60 jam pembelajaran. Bayangkan, skill atau pengetahuan apa yang bisa kamu dapat dari 60 jam fokus di satu bidang. Compound effect dari microlearning ini luar biasa. Mulai dari podcast ini, lanjut ke topik lain yang bikin kamu penasaran. Kebiasaan ke-8, praktik mindfulness 5 menit. Mindfulness bukan cuma buat yogi atau spiritual guru, ini adalah skill yang bisa dilatih dan terbukti mengubah struktur otak. MRI scan menunjukkan bahwa meditasi rutin menebalkan prefrontal cortex yang regulate emosi dan decision making, serta mengecilkan amigdala yang trigger anxiety dan fear response. 5 menit cukup. Duduk tenang, fokus ke napas, notice pikiran yang datang tanpa judgment, lalu balikin fokus ke napas. Aplikasi kayak Headspace atau Calm bisa bantu kalau kamu baru mulai. Atau simple breathing technique, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, repeat. Nervous systemmu akan thank you. Kebiasaan ke-9, tidur dan bangun di waktu yang sama. Circadian rhythm atau jam biologis tubuh kita thrives on consistency. Kalau kamu tidur dan bangun di waktu yang acak, kamu basically jet-lagged setiap hari. Ini disrupt produksi melatonin dan kortisol, hormon yang regulate sleep-wake cycle dan stress response. Commit ke sleep schedule yang konsisten, bahkan di weekend. Tubuhmu akan adapt dan kamu akan notice kualitas tidur yang jauh lebih baik. Better sleep equals better mood, better focus, better decision-making. Matthew Walker, sleep scientist, bilang sleep is the single most effective thing we can do to reset our brain and body health. Take it seriously. Kebiasaan ke-10, reframe 1 pikiran negatif sehari. Cognitive Behavioral Therapy mengajarkan bahwa pikiran mempengaruhi emosi yang mempengaruhi perilaku. Kalau kamu bisa catch 1 automatic negative thought dan reframe it, kamu sedang melatih otakmu untuk lebih balanced. Misalnya, aku gagal lagi, jadi
Aku sedang belajar dan ini part of the process. Ini bukan self-deception. Ini tentang melihat realita dengan lebih komplit. Negativity bias bikin kita cuma fokus ke satu sisi. Reframing membuka perspektif lain yang equally true. Lakukan ini konsisten dan kamu akan notice inner dialogmu jadi lebih compassionate. Self-talk matters more than you think. Kebiasaan ke-11. Akhiri hari dengan reflection singkat. Sebelum tidur, tanya diri sendiri, apa satu hal baik yang terjadi hari ini dan apa satu hal yang bisa aku improve besok. Ini closure yang sehat untuk hari yang sudah lewat dan intention setting untuk besok. Otak memproses informasi saat tidur, jadi apa yang kamu pikirkan sebelum tidur matters. Ritual ini juga membantu kamu disconnect dari screen dan transition ke rest mode. Banyak orang struggle tidur karena otaknya masih overstimulated. Evening reflection ini kayak cool down after exercise, necessary untuk recovery. Plus, kamu akan tidur dengan sense of accomplishment dan clarity, bukan anxiety. Sekarang, aku mau kamu pause sebentar dan benar-benar dengarkan ini. Semua kebiasaan tadi bukan tentang jadi perfect, bukan tentang checklist yang harus kamu selesaikan setiap hari. Ini tentang identitas. Siapa yang kamu ingin jadi? James Clear bilang, "Every action you take is a vote for the type of person you wish to become." Setiap kali kamu merapikan tempat tidur, kamu vote untuk jadi orang yang organized. Setiap kali kamu journaling, kamu vote untuk jadi orang yang mindful. Akumulasi votes kecil ini eventually shapes your identity. Perubahan besar yang kamu cari nggak datang dari satu momen dramatis. Dia datang dari keputusan kecil yang kamu buat berulang kali. Consistency beats intensity. Patience beats perfection. Dan yang paling penting, self-compassion beats self-criticism. Kamu akan miss some days. Kamu akan fall back ke old habits, dan itu okay. Yang bikin perbedaan adalah kamu bangun lagi dan continue. Perjalanan self-improvement bukan garis lurus. Dia penuh zigzag, mundur beberapa langkah, lalu maju lagi. Embrace the process, bukan cuma chase the result. Ingat, kamu nggak perlu implement semua 11 kebiasaan ini besok. Pilih satu atau dua yang paling resonate sama kamu. Master it, lalu tambah yang lain. Small changes compounded over time create extraordinary results. Kamu nggak sedang mengubah hidupmu overnight. Kamu sedang becoming the person yang naturally lives that life. Nah, sekarang aku pengen tahu, dari 11 kebiasaan tadi, mana yang paling pengen kamu coba duluan? Atau mungkin kamu udah praktekin salah satunya dan mau share pengalamanmu? Tulis di kolom komentar ya. Aku baca semua, dan siapa tahu pengalamanmu bisa inspire orang lain di komunitas ini. Kalau episode ini membantu kamu dapetin perspektif baru tentang perubahan yang sustainable, yuk gabung di keluarga Ritma Pikiran. Subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya yang akan ngajak kamu menyelami psikologi kehidupan sehari-hari dengan cara yang relatable dan actionable. Remember, kamu nggak perlu jadi orang lain untuk punya hidup yang lebih baik. Kamu cuma perlu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Satu kebiasaan kecil di satu waktu. Sampai jumpa di episode berikutnya dan keep finding your rhythm.